Mirsa Cahaya Pagi, komedian dan stand-upper Kiki Saputri yang berhasil merosting Gubernur DKI Anies Baswedan belakangan menjadi viral di media sosial. Ya, roasting yang merupakan kritikan pedas yang berbalut dengan lelucon ini memang menjadi tren di dunia komedi. Namun, melihat nada roasting yang kerap membuat merah telinga sosok yang dikritik, memunculkan pertanyaan nih, apakah hal ini dibenarkan oleh agama? Pemirsa Cahaya Pagi, yuk simak tayangan selengkapnya berikut ini. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Actingnya bagus loh. Betul. Actingnya Karena bagus. pasti Bapak tahu ini cuma komedi. Coba buat nyenengin musuh-musuh Bapak. Pak Anies, Formula E apa kabar? Beginilah suasana saat komika Kiki Saputri merosting Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat beliau diundang menjadi bintang tamu di program Lapor Pak di stasiun televisi Trans 7. Potongan roasting ini pun viral di media sosial. Bahkan sejak ditayangkan di channel YouTube Trans 7 Official pada hari Rabu lalu, konten Kiki merosting Anies Baswedan ini sudah disaksikan lebih dari 2 juta viewers. Berkat kehebatan dan kecerdasannya, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya Pak ya? Meskipun akhirnya di reshuffle. Nggak apa-apa ya Pak ya? Dan masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru. Tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali. Kiki Saputri sebelumnya juga dikenal sebagai komika yang kerap merosting pejabat publik seperti Fadly Zon dan Susi Pujiastuti. Beliau adalah anggota parlemen. Kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Dan seluruh nelayan di Pangandaran itu menyebut Bu Susi sebagai Putri Laut. Putri Laut dari Pangandaran, Pantai Selatan, Jawa Barat. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu titisan Nyi Roro Kidul? Pantesan aja berani nenggelamin kapal ya kan? Di bawah dia punya istana. Di dunia komedi, roasting merupakan bentuk dan sarana kritik terhadap kebijakan seorang tokoh publik. Tapi tak jarang merosting seorang tokoh seringkali bernada celaan. Namun begitu, dalam dunia roasting sebenarnya ada etika yang mesti dipatuhi seorang perosting. Ada juga komedi. Etika penting yang harus diperhatikan dalam roasting adalah memastikan tokoh-tokoh yang akan di-roasting sudah setuju bahwa dirinya bakal di-roasting. Artinya, roasting tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati. Lalu, seperti apa pandangan agama terhadap praktek komedian semacam roasting ini? Pada dasarnya, dalam Islam, mengkritik kebijakan seorang tokoh atau pemimpin itu termasuk perintah agama, selama kritikan itu dimaksudkan untuk perbaikan. Ini termasuk praktek amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan yang memang sudah menjadi kewajiban setiap muslim. Di mata masyarakat Pak Anies selalu salah, terutama soal banjir. Padahal kita tahu banjir sudah ada sebelum Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Betul, banjir Pak Anies salah, banjir Pak Anies salah. Sampainya Pak Anies kesal dan beliau buat statement, banjir bisa surut 1 hari dan hujan bisa dikendalikan. Sekarang saya tahu Pak Anies bukan gubernur, tapi avatar pengendali air. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasih. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Tapi jika kritikan itu dilakukan dengan nada celaan, hinaan atau merendahkan martabat yang dikritik, apalagi sampai misalnya menyebut kekurangan atau cacat fisik yang dikritik, maka hal inilah yang dilarang oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain.
Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Kalau diibaratkan dengan hewan, Tora Sudura ini 11-12 sama ular kobra. Kenapa tuh? Karena banyak bisanya. Wah. Bisa acting, bisa ngelawak, bisa ngeband, dan bisa ketangkep. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan dalam sabdanya, mencela seorang muslim adalah kefasikan atau dosa besar dan memerangi mereka adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi dalam praktek roasting, celaan atau olok-olok itu dilakukan dengan nada candaan, bahkan sudah atas persetujuan yang dicela. Maka candaan semacam ini dibolehkan dalam Islam. Roasting itu ada benarnya dan ada tidak benarnya, tergantung bagaimana kita memandangnya sih sebenarnya. Kadang-kadang roasting itu masuk dalam kategori yang haram. Ketika misalnya kita dengan sengaja niatnya buruk untuk menjelek-jelekan seseorang. Wala tanabazu bil alqab, itu ayat yang melarangnya. Janganlah kalian saling mengejek dengan lakob atau dengan sebutan-sebutan yang jelek ya. Wala tajassasu, janganlah kalian saling menjadi jasus satu dengan yang lain. Jadi banyak larangan tentang kita tuh tidak boleh menjelekkan orang atau saling memaki, saling menghina dan sebagainya. Ada roasting yang memang seperti itu dan itu haram. Tapi kalau kita melihat secara lebih luas, roasting itu ada macam-macamnya. Ada juga roasting yang tidak haram. Dalam arti memang baik yang merosting atau yang dirosting, dua-duanya sama-sama paham bahwa ini cuman sekedar lucu-lucuan, sekedar main-main ya, sekedar katakanlah istilahnya sebagai justru media komunikasi untuk bisa saling mencairkan suasana, saling sindir tapi tidak tersinggung ya. Tapi memang begini masalahnya, kita kalau mau merosting orang agar ini tidak jatuhnya haram, pertama kita harus tahu dulu situasinya, keadaannya, suasana kebatinan orang tersebut dan seterusnya gitu ya. Nah sehingga kalaupun kita merosting seseorang, itu jatuhnya tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan hati dia dan sebagainya. Dan memang itu dibutuhkan kepiawaian dan tentu saja tidak perlu ada istilahnya pihak-pihak lain yang memanas-panaskan. Dan sebenarnya pada dasarnya ketika kita bisa merosting orang dan kemudian orangnya itu merasa santai-santai saja, nyaman-nyaman saja, maka itu adalah bagian dari salah satu teknik komunikasi yang paling menarik sebenarnya ya, yang bisa dikembangkan begitu. Nah bahwa kemudian kita sering memberi lakob kepada orang, lakob apa ya istilahnya, sebutan-sebutan yang jelek gitu ya, itu subjektif sih sebenarnya. Artinya bangsa kita misalnya orang Indonesia itu agak lebih banyak punya kebiasaan melakukan hal-hal seperti itu, saling meledek, saling apa istilahnya, mencaci tapi bukan dalam konteks yang negatif ya, sama saling meledek begitu. Orang Betawi misalnya itu terbiasa kalau mereka bercandanya sambil ngecengin istilahnya gitu ya. Nah, tapi itu tidak jatuh kepada sesuatu yang haram.